Oh, ini masih
Selamat datang teman-teman yang udah datang. Halo Mas Firda. Mas Firda. Oh, gimana Mas Firda? Langsung kita mulai atau gimana? Iya Mas. Langsung kita mulai atau ada yang mau ditunggu? Terserah aja Mas, atau Oh, di sana ada mau ditunggu lagi atau gimana, saya manut. oh ya. Oke, langsung kita mulai aja gitu Mas ya. Mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wendy Ferdanda, selaku tim dari The Journal Publishing. Hari ini menggantikan Mas Junior Henry Wijaya karena beliau lagi ada keperluan, lagi ada rapat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada selamat datang kepada Mas Firda dan kawan-kawan sekalian. Hari ini adalah webinar kita yang kelima, yaitu tentang optimalisasi penggunaan Google sebagai media pelaksanaan belajar daring dan luring yang akan disampaikan oleh Mas Firda Zulifia Abraham, Magister Engineering. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan CV dari pembicara kita, yaitu Mas Firda. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Firda Zulifia Abraham, lahir di Samarinda tanggal 12 Juli 1987. Beliau merupakan lulusan jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia pada tahun 2005 sampai 2010. Magister Teknik Elektro dan Teknik Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017 sampai 2019. Beliau merupakan leadership Regional Development Academy untuk wilayah Kalimantan pada tahun 2020, Ketua Jurnal Paradigma Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018, Ketua Tim Penelitian Citra Pemerintah Daerah dalam Surat Kabar Lokal pada tahun 2017, Ketua Tim Penelitian Citra Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Surat Kabar Nasional dan Lokal tahun 2015 sampai 2016,
Ketua Tim Penelitian Perkembangan E-Government di Kalimantan Selatan pada tahun 2016, Ketua Tim Penelitian Model Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di kalangan petani di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan pada tahun 2015, serta Ketua Tim Penelitian Penerapan Peraturan Menteri Kominfo nomor 7 tahun 2013 tentang pedoman penerapan interoperabilitas dokumen perkantoran bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik pada tahun 2014. Baiklah, tanpa menunggu lama, webinar pada kali ini langsung saja saya serahkan kepada Saudara Firda untuk memandu acara. Dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung open mic-nya atau bisa via chat di chat Zoom. Oke, kepada Mas Firda Abraham, saya serahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Wedi. Suara saya aman ya? Aman, Mas. Terdengar dengan baik? Oke. Terima kasih. Tadi sudah dibacakan profil singkat saya. Jadi, supaya lebih ini, saya mau share dulu ya. Oke. Nah, saya share screen dulu. Tadi kan dibaca, sekarang mungkin kalau ada teman-teman yang mau foto, mau capture, itu bisa. Jadi nama saya Firda Julipi Abraham, ini email saya, lalu nomor HP saya dicatat aja, siapa tahu mau komunikasi. Lalu media sosial saya itu Firda_ZA. Jadi di Twitter, di Instagram, tapi isinya itu hanya untuk fun ya, hanya untuk lucu-lucuan gitu, hanya untuk senang-senangan gitu. Jadi tidak ada motivasi, tidak ada apa-apa sih kan. Ya cuma postingan-postingan gitu aja. Lalu saya lahir di Samarinda 12 Juli 1987. Tadi saya lihat ada yang dari Kalimantan Barat ya, sama-sama Kalimantan Barat sama Timur. Lalu saya sekolah di sini. Nah, ini bisa dilihat sekolah saya. Jadi kalau dilihat dari bawah, SD saya TK, lalu SD. SD saya ini sudah tutup. Sekarang itu sudah tutup SD-nya. Jadi dilebur, istilahnya itu dilebur. Lalu SMP, SMA saya sudah tutup. Nah, lalu saya S1, kalau dilihat polanya kan sama. Nah, terus Magister Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada ini sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi saya angkatan terakhir dan angkatan pertama sebenarnya. Jadi kalau dulu itu namanya programnya CIO, Ship Information Officer. Jadi programnya itu CIO, namanya hanya 3 semester, 1,5 tahun. Lalu di 2017 programnya beda. Di government 2017 itu, jadi gini, teknik elektro ini akreditasinya A. Sedangkan government harusnya kan ada di sistem informasi, teknologi informasi, magister teknologi informasi itu akreditasinya masih B. Sedangkan saya kemarin dapat beasiswa dan syarat beasiswa itu minimal akreditasinya A. Nah, jadi saya masuk magister teknik elektro, begitu 1 bulan masuk, akreditasinya di teknologi informasi itu keluar jadi A. Nah, jadinya saya angkatan terakhir dan angkatan pertama, bisa dibilang gitu, di magister teknik elektro. Sekarang untuk konsentrasi government sudah pindah ke teknologi informasi. Nah, ini saya banyak, kalau di ini kan agak banyak ya, jadi kita berkenalan sambil jalan, sambil berkenalan. Oke, jadi saya diminta Mas Jun untuk membawakan materi tentang optimalisasi penggunaan Google sebagai media pelaksanaan belajar daring dan luring. Nah, jadi apalagi selama pandemi ini kita banyak
banyaknya belajar daring ya, terutama teman-teman ibu bapak yang pengajar, guru SD, SMP, SMA, baik dosen juga itu banyak menggunakan daring. Nah, jadi sebelumnya saya itu ibu saya guru, terus bapak saya itu kelahiran 25 November. 25 November itu hari guru. Jadi ya saya masih dekat sama guru. Jadi masih ada agak sedikit tahu dari cerita-cerita ibu saya itu guru tuh bagaimana itu, jadi sedikit mendengarkan, sedikit tahu. Nah, jadi saya mengapa menggunakan Google? Jadi banyak tools-tools untuk belajar daring, tapi mengapa menggunakan Google? Itu pertama ya karena Google. Yaitu Google kalau kita tahu itu raksasa internet ya, Google itu punya apa saja itu bisa dimiliki sama Google. Lalu yang kedua itu terbiasa. Jadi terbiasa saya di sini, saya itu sudah menggunakan Google Docs, terutama Google Docs itu mungkin sekitar sejak dari 2016 itu sudah menggunakan Google Docs, termasuk Google Form, terus ada Google Spreadsheet, ada Google presentasi. Ini kan sebenarnya Google presentasi nih. Saya menggunakan presentasi di Google, bukan di PowerPoint. Nah, jadi lalu tampilan yang bagus. Yang lalu punya jutaan add-ons. Jadi Google itu punya jutaan add-ons. Jadi kalau misalnya teman-teman, ibu bapak semua merasa ada yang kurang, ada yang belum bisa, ada Google itu belum bisa melakukan sesuatu, itu bisa menggunakan add-ons. Lalu punya script editor. Jadi script editor ini fungsinya menambah fungsi-fungsi baru. Misalnya fungsi menambah nomor sertifikat atau fungsi menghapus otomatis. Nah, itu punya script editor. Lalu yang paling saya suka itu Google ini kolaborasi. Jadi kita sesama pengguna Gmail terutama itu bisa melakukan kolaborasi, baik itu tulisan, dikeroyok sama-sama, atau biasanya saya sering menggunakan Excel. Excel itu paling sering dikeroyok karena masalah pekerjaan kan. Jadi pekerjaan itu banyak membutuhkan Excel. Nah, jadi sering kolaborasi ini menggunakan Excel. Lalu mobile, bebas bergerak. Jadi dengan pakai Google kita itu bisa mengecek di HP, di laptop, di mana saja. Lalu murah. Nah, murah ini dibanding layanan sejenis ya, seperti Microsoft, itu Google ini lebih murah. Lalu terintegrasi. Integrasi ini seperti saya sebutkan tadi, itu bisa diakses lewat HP, lewat laptop. Selama kita terhubung internet, bisa mengakses apa yang kita punya di dalam Google tersebut. Nah, jadi ini adalah layanan Google. Seperti saya bilang tadi, Google itu kan punya segala-galanya. Dia itu punya apa saja. Jadi layanannya itu Google Search, Google Maps, YouTube, Google Play, Google News, Gmail. Bisa dilihat di sini semua. Ini semua layanan Google. Mungkin tampilan saya berbeda ya sama tampilan teman-teman, ibu bapak semua. Jadi tampilan saya ini berdasarkan apa yang sering saya akses, biasanya seperti itu. Jadi saya mungkin sering akses shopping, umpamanya. Jadi ada shopping di sini, atau foto. Nah, itu jadi dari sini. Chrome saya bisa di bawah karena saya tidak menggunakan Chrome. Lalu search, sebenarnya dari layanan Google ini, saya itu paling sudah menjauh dari Google Search. Jadi saya itu kalau googling, kalau mencari sesuatu di internet tidak lagi menggunakan Google. Nah, itu salah satunya adalah cara saya supaya tidak bergantung dengan Google. Jadi saya tidak menggunakan Google Search. Saya
search engine juga itu dikembangkan di Eropa, mereka itu sangat menghargai privasi. Tapi ada tapinya. Tapi sejak tanggal 6, saya juga kurang paham kenapa Kwon itu berhenti di Indonesia. Sepertinya ada banyak yang dilanggar ya dalam tanda kutip. Soalnya kan mereka memberikan ya mungkin masalah pornografi gitu yang masih bisa diakses dengan mudah. Lalu masalah yang bertentangan dengan etika-etika dan hukum-hukum di Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi mereka sebelum buka kantor di Indonesia, mereka tidak melayani lagi yang mencari sesuatu lewat IP address Indonesia. Nah, sebagai gantinya saya itu menggunakan DuckDuckGo. DuckDuckGo. Jadi contohnya ini. Saya bisa contohkan. Jadi saya itu sebagai gantinya itu menggunakan DuckDuckGo. Misalnya contoh sini ya. Saya cari internet sehat. Nah, jadi langsung masuk di DuckDuckGo ini lambangnya bebek. Jadi bebek DuckDuckGo. Nah, ini saya menggunakan DuckDuckGo. Ini sangat privasi juga, bisa dilihat di sini mereka menghargai juga privasi. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa Google itu sangat mengganggu, terutama kalau mencari sesuatu tiba-tiba dikejar-kejar sesuatu itu, dikejar-kejar iklan, sebaiknya berhenti menggunakan Google Search. Ya, tapi bukan berarti berhenti menggunakan Google Search, mencari sesuatu di internet itu jadinya DuckDuckGoing atau Binging atau Quanting. Tetap googling. Jadi itu sudah masuk kata baku ya dalam bahasa Inggris, googling. Oke, saya lanjutkan. Jadi layanan Google itu terdiri dari beberapa. Jadi Google ini satu perusahaan besar, mempunyai beberapa layanan. Jadi mempunyai divisi-divisi layanan. Pertama itu yang berbasis web. Yang berbasis web ini seperti pencarian tadi, Google. Lalu ada development tools. Ini seperti Kolabora. Jadi ada Google Colabs. Nah, Google Colab itu bukan collapse ini ya, bukan collapse perusahaan yang collapse, tapi kolaborasi. Jadi DevTool ini kita bisa kolaborasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Sini di DevTool ini. Lalu bisa juga Google Script masuk di sini. Nah, lalu ada sistem operasi yang sering kita gunakan itu Android ya. Mungkin teman-teman banyak menggunakan Android. Jadi sistem operasi Google itu ada Android, ada Chrome OS, banyak. Lalu ada aplikasi desktop. Aplikasi desktop ini contohnya Google Earth. Nah, Google Earth ini aplikasi desktop. Lalu ada mobile. Mobile itu aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Dan services. Services ini layanan-layanan Google. Seperti Loon, Project Loon. Nah, itu balon internet. Itu projectnya Google. Yang pernah dicoba di Papua tapi gagal. Nah, itu salah satunya. Nah, terus yang paling sering, yang paling umum kita gunakan itu adalah Google yang berbasis web. Jadi salah satu keunggulan Google itu karena dia raksasa internet, jadi berbasisnya itu berbasis web. Berbasis web ini maksudnya teman-teman itu tidak perlu menginstal aplikasi, itu sudah bisa diinstal, sudah bisa diakses itu menggunakan perangkat, misalnya melalui HP atau laptop. Nah, jadi berbasis web ini ada banyak, ada beberapa cabang lagi. Yang pertama itu pencarian, seperti Google Search tadi, atau Google Book, misalnya teman-teman suka baca buku. Lalu ada layanan iklan, ada Google Ads, lalu ada AdSense, lalu ada alat komunikasi dan penerbitan, seperti Google Doc, Google Drive, Gmail, dan lainnya. Lalu segala map-mapan, Google Maps, Google Earth, Google Moon. Jadi, kalau teman-teman belum ada yang tahu, selain kita bisa melihat bumi, Google itu punya layanan supaya bisa melihat langit. Nah, bisa juga melihat bulan. Bahkan saya belum pernah coba, tapi bisa melihat planet Mars. Nah, itu ada lagi statistik. Jadi Google Analytics, lalu survei ini di sini survei untuk
internet marketing, lebih ke internet marketing. Nah, jadi statistik itu ada analitik, survei, dan lain-lain. Lalu produk dengan orientasi bisnis, yaitu Google Business School sama Google Workspace. Jadi biasanya Google Business School ini banyak dipakai teman-teman yang berjualan, yang punya warung, punya toko, UMKM, itu wajib menggunakan Google Business School. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya toko, yang punya warung jualan lah, itu bisa menggunakan Google Business School supaya lebih dekat dengan pelanggan, mendapatkan pelanggan baru, banyak keuntungannya. Nah, lalu saya bilang tadi tampilan bagus. Salah satu mengapa saya memilih Google itu karena tampilannya bagus. Jadi Google itu karena raksasa internet, dia tahu tampilan yang bagaimana, yang bagus baik untuk mata, baik untuk layar HP. Ini kan saya pakai laptop. Mungkin kalau dilihat di HP juga bagus, masih responsif. Lalu bagaimana font yang disukai website, nah itu Google sudah tahu. Jadi Google itu punya font sendiri, jadi menyesuaikan font. Jadi bisa dilihat di sini, dibaca, making the web more beautiful, fresh, and open to great typography. Jadi tampilan-tampilan Google ini sudah sangat bagus, sudah disesuaikan. Jadi mereka percaya, we believe, jalan terbaik untuk membawa desain yang bagus dan teknologi. Jadi goal-nya itu membuat proses menjadi simpel dengan menawarkan intuisi dan robust collection dari desainer, dari web designer mereka. Nah, jadi Google itu punya web designer sendiri, punya desainer sendiri untuk menampilkan yang lebih enak, yang lebih nyaman lah dibaca. Lalu punya jutaan add-ons. Ya, mungkin saya bisa sambil praktekkan apa itu punya jutaan add-ons. Nah, misalnya ini. Saya coba satu aja ya, ini sebagai contoh. Jadi di sini kita kalau ngeklik tools, gimana ya? Oh, ini formatnya XLS. Sorry. Salah format. Coba cari format lain. Gini aja, ini pakainya aja. Coba. Kayak apa? Google Sheet. Itu bisa di sini add-on, get add-ons. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan jutaan add-on. Mau apa? Misalnya Octopus. Octopus ini buat apa ini? Bisa dibaca ini gunanya buat apa? Teacher bit building tools, scaffolding, manage, organizing, assessing student project. Oh, jadi misalnya mengatur project-project siswa. Nah, ini bagus buat guru. Jadi dibaca aja, chart ini buat chart. Nah, ini Lucid Chart menawarkan kolaboratif online diagramming untuk membuatnya semakin mudah, membuat gambar flowchart semakin mudah, organisasi chart, wireframe, UML, minmap, dan more. Oh, ini bagi waktu yang sama dengan tim Anda dan klien. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan ini, add-ons. Kalau saya di sini, saya menggunakan add-ons-nya Autocrat. Nah, jadi Autocrat ini bisa mengirimkan email kalau sudah diisi. Nah, itu mengirimkan sertifikat, misalnya mengirimkan surat, itu melalui Autocrat. Oke. Jadi Google itu punya jutaan add-ons. Nah, terus saya juga pakai ini nih, Mathtype. Mathtype ini supaya bisa menulis rumus matematika itu di Word. Ini bisa dilihat di sini, ini bisa ada logo Word. Nah, di sini. Ini ada logo Docs, kalau di Google namanya Docs. Lalu ada presentation. Ini ada Google Drive, ini spreadsheet, Google Sheet, bisa dilihat.
Lalu yang paling saya suka lagi ini kolaborasi. Nah, jadi selama kita pandemi ini kita kan berpisah. Itu tidak sering ketemu di kantor, jadi kami sekantor itu cuma 50%. 50%-nya itu sekitar 5 orang, jadi kami memang jarang ketemu di kantor. Nah, dengan kolaborasi ini, dengan menggunakan Google, kita itu bisa keroyokan kerjanya. Misalnya saya di rumah, seperti sekarang WFH, terus ada teman di kantor, atau teman satunya juga di rumah, itu bisa kerja sama-sama. Jadi Google sudah memungkinkan itu bisa terjadi, atau misalnya kalau murid-murid itu mengerjakan soal, itu bisa mereka jadi dilihat, dikirimkan satu file, mereka kerja sama-sama, misalnya 5 orang itu ngerjakan apa saja. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Terus kolaborasi ini juga bisa kita tentukan. Jadi ditentukan siapa aja yang boleh akses, atau yang tidak boleh akses itu bisa ditentukan. Ya, kok ini Mas, bisa saya lanjut ya? Ya bisa. Iya. Agak-agak macet-macet tadi Mas, dikit tadi. Oh ya, macet mungkin internetnya ya. Iya. Oke, jadi ini lalu dengan kita menggunakan Google itu mobile, jadi bebas bergerak. Kita di mana saja itu bisa mengakses presentasi kita, bisa menambah presentasi kita, atau bisa menambah tulisan kita, laporan kita, itu bisa menggunakan Google. Selama terhubung internet, itu kita bisa mengakses. Nah, tetapi kalau khusus laptop atau PC, itu bisa offline. Jadi filenya itu sudah ada di komputer, tetapi kalau kita bisa terhubung internet lagi itu terupdate secara otomatis. Nah, lalu ini mengapa menggunakan Google? Salah satunya, nah ini bisa saya lihat. Jadi kami di BPSDM Kominfo itu punya tugas pengembangan SDM dan penelitian. Nah, jadi salah satu pengembangan SDM itu kita melakukan pelatihan. Jadi ada untuk UMKM, ada untuk ibu rumah tangga, ada untuk anak sekolah, ada untuk disabilitas. Nah, itu jadi kami melakukan pelatihan-pelatihan secara daring dan luring, secara offline dan online. Terutama offline itu saat sebelum pandemi, itu kami melakukan pelatihan. Ada beberapa tema pelatihan seperti internet dasar, lalu penggunaan email, nah cara menggunakan email untuk UMKM, terus cara berjualan online. Itu contoh pelatihan-pelatihan yang kami lakukan di kantor. Jadi selama pelatihan ini, jadi pelatihan kami ini metodenya andragogi, beda seperti pelatihan-pelatihan untuk anak sekolah. Mungkin ibu bapak semua itu banyak guru, jadi guru melatih anak. Tetapi kami itu melatih orang dewasa. Jadi pelatihan kami itu untuk orang dewasa dan itu minimal usianya 18 tahun. Kecuali beberapa khusus literasi TIK ini kita menggunakan SMP. Jadi siswa-siswa SMP kelas kelas 8 itu kita undang untuk dilatih internet dasar. Kecakapan internet dasar seperti penggunaan email, tata krama di internet, nah seperti itu. Nah, jadi selama pelatihan, kami ada beberapa pelatihan, ini saya menilai. Jadi, kalau di sekolah kan itu gurunya yang menilai ya, kita menilai murid bagaimana kemampuannya, tetapi kalau kami di Kementerian Kominfo, dengan metode andragogi itu, kami tidak menilai bagaimana kecakapan seseorang. Jadi bagaimana kemampuan seseorang. Kami menilainya itu berdasarkan peningkatan pengetahuan. Jadi kami menilai peningkatannya. Berbeda kalau di sekolah ya kita menilai pengetahuannya. Tapi kalau kami di Kominfo menilai peningkatannya.
Jadi seberapa meningkat pengetahuan seseorang itu terhadap internet, misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa pelatihan di sini. Jadi yang pertama kali kami lakukan itu literasi TIK. Jadi pelatihan-pelatihan internet dasar itu kami latih, dan ujiannya itu manual. Jadi tulis di kertas. Tulis di kertas seperti biasa, terus pertanyaannya apa, ABCD. Nah, jawabannya ABCD, terus kita pakai kertas, dikumpul gitu. Nah, lalu kedua itu dengan Google Form. Kita membuat form. Membuat form dengan menggunakan Google, isinya sama, tidak ada yang berubah. Pertanyaannya sama, hanya saja ini menggunakan Google Form. Lalu ini ada literasi TIK untuk anak SMP. Nah, dan ini literasi TIK total. Lalu ada lagi kami pelatihan daring. Pelatihan daring itu Smart Desa. Lalu ada Regional Development Academy. Ini kami melatih para PNS-PNS di daerah 3T. Dari daerah tertinggal, terluar, sama terjauh itu. Nah, jadi ada 5 kelas. Tapi ini kami tidak menggunakan Google Form. Jadi kami membangun sendiri aplikasi namanya LMS. Learning Management System. Learning Management System, ya LMS. Jadi kami tidak menggunakan Google, tapi menggunakan aplikasi yang kami bangun sendiri. Dan lalu dia ini pelatihan buat UMKM. Digital Entrepreneurship Academy. Jadi pelatihan buat UMKM selama 3 kali. Sebenarnya 4, tapi yang saya ikuti cuma 3. Ini pelatihannya selama 2 hari, dan materinya itu sangat amat padat. Jadi di antara semua ini, yang terfokus tuh cuma literasi TIK, yaitu literasi TIK dasar, lalu pelatihan TIK Smart Desa, dan ini semuanya materinya sangat padat. Terutama dia banyak materinya dibandingkan Big Data Analytics. Nah, jadi di antara semuanya ini, di antara semua pelatihan yang kami lakukan selama 2020, itu yang paling tinggi itu menggunakan Google Form. Jadi pertanyaannya menggunakan Google Form. Itu peningkatannya sebesar 75,8%. Peningkatan pengetahuannya. Jadi yang darinya, kalau 75 itu, darinya belum tahu, dari seseorang itu belum tahu, jadi tahu tentang, misalnya tahu menggunakan email, lalu etika-etika di dunia digital, nah seperti itu. Jadi paling tinggi itu ini, menggunakan Google Form. Sedangkan yang kita bangun sendiri, itu sangat rendah. Paling tinggi aja 51,28 peningkatannya. Lalu ini Smart Desa, ini 24,92. Ini paling rendah. Saya kurang tahu kenapa Smart Desa ini paling rendah, padahal juga menggunakan Google Form, atau mungkin pelatihannya itu sangat padat, 1 hari. Nah, ini paling tinggi ini Google Form. Jadi, kalau ada yang bilang, itu mengapa menggunakan Google Form? Nah, saya pikir Google Form ini sangat mudah untuk dicerna lah gitu. Jadi pelajaran kita itu, pelajaran Ibu Bapak semua, kalau menggunakan Google Form, kuisnya, itu kemungkinan anak-anaknya itu menjawabnya banyak yang benar, atau pengetahuannya semakin meningkat. Nah, seperti itu. Kalau dia ini sangat rendah juga, rata-ratanya hampir 30, sekitar 40-an lah. 38-an rata-ratanya, ini karena memang sangat padat. Saya sendiri waktu mengajar di DH itu tidak sanggup karena padatnya materi selama 1 hari. Itu karena masa pandemi ya, jadi harusnya Digital Entrepreneurship Academy itu selama 3 hari dilaksanakan, tapi karena pandemi kami hanya mendapat izin selama 2 hari. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini menggunakan Google Form, ini datanya benar-benar ada, bukan mengarang-arang ya. Kami melakukan pelatihan dan didata, jadi menggunakan Google Form ini sangat tinggi peningkatan pengetahuannya. Lalu, nah ini pembelajaran menggunakan Google. Jadi mungkin Ibu Bapak semua familiar dengan Google Class ya. Dengan Google Class itu salah satu alat dari Google untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran dengan Google ini sangat amat mungkin dilakukan dan sangat mudah, terutama gratis dan bisa diakses di mana aja.
Nah, yang pertama tools yang paling saya sukai juga itu Google Drive. Google Drive ini kalau bisa dibilang ini yang diakses pertama kali. Kalau saya setiap kali ke kantor itu pasti buka Google Drive. Itu entah kebiasaan atau gimana ya. Jadi setiap kali ke kantor itu yang dibuka Google Drive. Ini media penyimpanan, bisa menyimpan apa saja. Jadi semua media pembelajaran itu sebaiknya dimulai dari Google Drive. Jadi kita bisa mengatur Word di sana, bisa mengatur presentasi di mana, bisa mengatur Google Form juga di sana. Jadi sebaiknya dimulai dari Google Drive. Nah, jadi Google Drive ini free 15 GB, 15 GB ini sepertinya kecil ya. Kalau diukur dari media penyimpanan sekarang seperti flash disk itu kan sudah banyak 32, 64. Nah, itu HP juga paling kecil sekarang itu 32, 15 file. Kalau melihat isi file, nah isi file ini paling 3 GB, 3 MB, paling besar 3 MB, 1 MB. Nah, ini 15 GB tadi bisa dibilang itu sangat besar. Sangat besar sekali malah. Nah, jadi 15 GB ini sangat besar. Kalau habis gimana ya? Kalau habis, ibu bapak teman-teman semua beli flash disk, dipindahkan ke flash disk. Nah, seperti itu aja. Tapi PR-nya harus download 15 GB. Nah, PR-nya di situ. Jadi sebaiknya, ya kalau misalnya mau akhir tahun gitu kan, pergantian tahun pelajaran, itu ya sudah di-download aja 15 GB. Itu paling berapa ya sekarang? Sekitar 100.000 lah, kuota 100.000. 15 GB ya udah dipakai, atau di wifi gratis, misalnya di kantor gitu, di sekolah, itu bisa digunakan. Nah, bisa di semua perangkat. Jadi saya bilang tadi bisa di semua perangkat, itu sama, keluarannya sama. Jadi kalau saya akses Google Drive saya ini, kalau saya akses Google Drive saya ini, nah di sini isinya sama, persis sama seperti yang di HP. Jadi ada NPWP, lalu ada KTP, isinya hampir sama. Lalu ada ID card, ada ya banyak ini handout modul. Nah, di sini isinya hampir sama. Jadi jangan takut isinya berbeda selama kita ada internet. Dia itu selalu manual, selalu otomatis dan isinya sama. Nah, enaknya Google Drive kalau kita dulu, jangankan kita dulu ya, sekarang aja itu teman-teman di kantor itu banyak ngasihkan file itu dari flash disk. Wah, itu saya paling anti sama flash disk, soalnya bisa saja itu berubah. Jadi bisa saja file di dalam flash disk itu bukan yang paling update. Sedangkan kalau kita di Google Drive kan itu paling update, bisa disimpan. Nah, lalu coba saya ini dulu. Bentar saya screen. Mungkin sini aja ya, nggak bisa. Nah, yang paling mudah, lalu yang paling menarik juga, Google Drive ini bisa kita install aplikasinya di laptop. Nah, jadi nanti dia jadi kayak semacam file. Nah, jadi dia semacam ini. Ini sama nih Google. Nah, ini saya pakai drive saya. Yang tadi di internet sama, isinya sama, ada KTP, ada ID card, yang saya bilang tadi ada nomor pajak, ada sertifikat. Nah, ini sama. Sama seperti yang tadi ya. Coba saya screen dua-duanya aja deh. Bentar. Coba saya screen. Ini saya sharing aja. Nah, ini kan bisa dilihat. Ini bisa dilihat. Nah, ini bacaan. Nah, ini bacaan Google Form. Nah, ini sama. Isinya ini sama.
Jadi selain tidak harus akses di internet, saya tinggal ngubah di sini. Nah, ini bisa dilihat di sini nih. Gambar misalnya, nah isinya ini tanda tangan segala macam. Nah, ini tentang kantor. Lihat di sini. Nah, isinya sama tentang kantor. Nah, di sini. Itu salah satu yang saya suka dari Google itu seperti itu. Jadi kita bisa akses juga di mana saja, terutama di laptop ya. Di laptop itu seperti kita punya folder sendiri. Jadi sudah ada di laptop. Nah, lalu saya lanjutkan. Nah, di sini layanan-layanan yang ada di Google Drive. Jadi kalau kita buka Google Drive itu banyak layanannya seperti ini. Misalnya kita buka New, ini keluar Google Docs. Kita mau buat baru Google Sheet, Google Slide, Google Form. Nah, ini bisa dibuka dari sini. Lalu More ini kemungkinan ini beda. Kemungkinan beda dari Google teman-teman semua. Jadi ada Drawing, Google Maps, Google Sites, App Scripts, ada Jamboard. Jamboard ini buat gambar-gambar. Nah, kita coba buat Jamboard. Jadi buat gambar-gambar kalau Microsoft itu namanya Visio. Jadi kalau Google Jamboard itu nah kita bisa gambar lingkaran, bisa gambar bidang lain, panah misalnya. Nah, ini namanya Google Jamboard. Nah, ini seperti ini. Nah, yang itu pertama, lalu ada Google Docs. Google Docs ini mirip sama Microsoft Word. Sangat mirip, tetapi ada perbedaannya itu hanya letak-letaknya aja, letak-letak tools, letak-letak pengaturan, terus letak-letak mengatur paragraf, misalnya seperti itu. Tapi intinya sama, di print pun kurang lebih sama, tidak ada yang beda. Kalau di print itu hampir tidak terlihat, kalau yang tidak detail banget ya, tidak terlihat. Jadi Google Docs ini beberapa kali kalau pelatihan itu ya ada yang Word-nya itu hanya file, jadi harus diaktifkan dulu. Kalau belum diaktifkan biasanya tidak bisa diketik-ketik ya, tidak bisa diketik-ketik, tidak bisa di-save. Nah, itu jadi salah satu yang saya sarankan ya ini pakai Google Docs, bukan pakai yang lain. Jadi saya sarankan pakai Google Docs karena gratis, inkompatibel. Jadi kita bisa seperti tadi yang saya contohkan. Nah, ini sebenarnya XLS ya. Ini dari Excel. Nah, di sini kita bisa save jadi Google Sheet. Nah, jadi Word tadi bisa kita jadikan jadi Google Doc. Sangat mudah, cuma beberapa kali klik sudah sama. Nah, bedanya apa Google kalau Excel sama Google Sheet? Ya, bedanya di add-on tadi, terus beberapa fiturnya juga berbeda. Nah, kenapa saya menyarankan pakai Google Docs? Karena ya, kalau saya pribadi, mohon maaf kalau misalnya berbeda ya, tapi saya pribadi itu kan mencari uangnya biasanya itu berbayar, dan kita selalu jadi Pak Tani. Pak Tani itu membajak. Nah, kita selalu jadi membajak. Jadi ya sebaiknya menggunakan yang gratisan, menggunakan yang halal lah gitu. Jadi kita menggunakan yang halal untuk mendapatkan yang halal. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua bisa membeli, jadi saya sarankan beli patungan. Yang paling mudah itu patungan. Nah, patungan atau beli di Shopee, Tokopedia itu bisa sangat murah. Nah, saya sarankan kalau misalnya mau menggunakan Microsoft Word, itu sebaiknya beli. Beli itu ya mungkin di Tokopedia itu berapa ya, 60.000, 50.000 gitu. Tapi saya kurang paham kalau beli di situ bagaimana. Sepertinya itu sharing kapasitas, kan nanti dapat kapasitas 1 terabyte. Itu kapasitas cloud-nya itu berkurang, mungkin seperti itu. Kalau mau ya patungan sama teman gitu. Jadi bisa lebih mudah, lebih enak lah. Nah, lalu ada lagi Google Presentation.
Ini sama dengan PowerPoint, sama. Ini sama seperti PowerPoint, tapi tentunya ada beberapa kekurangan karena gratis ya. Saya sendiri buat slide ini menggunakan presentation itu agak sedikit karena belum familiar. Saya jujur tidak pernah menggunakan Google Presentation buat presentasi hal-hal yang lain. Jadi saya selalu pakai PowerPoint, tapi ini karena materinya pakai Google, jadi saya berusaha membiasakan diri menggunakan Google Presentation. Jadi ada beberapa hal yang di PowerPoint itu mudah, di Presentation agak susah. Nah, seperti animasi. Kalau animasi kan di PowerPoint itu tinggal klik sudah selesai. Tapi di Presentation itu kita sangat mendetail. Jadi ini di gambar ini, misalnya di garis ini, itu keluarnya saat diklik atau bersama sebelumnya atau bagaimana, itu sangat detail. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi, menurut saya Google Presentation sama PowerPoint itu lebih banyak menghemat waktu PowerPoint. Karena sudah terbiasa ya, mungkin karena sudah terbiasa menggunakan PowerPoint lebih hemat waktu di PowerPoint. Tapi pada intinya sama seperti PowerPoint. Nah, bisa dilihat, ini kita bisa menuliskan, ini misalnya menambah, nah ini misalnya menambah kesulitan, kesusahan, atau seperti ini. Tapi yang berbeda itu, misalnya paragraf. Paragraf kan di sini, saya coba ini aja ya. Saya coba share. Nah, ini. Buat baru di Google Docs. Nah, seperti ini. Ini kan hampir sama seperti Word ya. Di sini judulnya misalnya belajar Google Docs. Nah, sama, tetapi perbedaannya pertama ini kita spasinya ada di sini, terus numberingnya ada di sini, paragrafnya di sini, terus teksnya normal, nah heading, terus apa lagi ya yang beda ya, terus mungkin kalau sederhana, kalau kita sederhana itu bisa menggunakan Google Docs. Ya, saya ada beberapa yang tidak saya temukan selama menggunakan Google Docs. Itu jadi ada beberapa hal yang tidak bisa digunakan Google Docs. Jadi seperti gambar otomatis. Jadi kalau kita menulis gambar, ngetik gambar gitu kan, tinggal otomatis. Nah, itu seperti ini saya contohkan. Mungkin Tan. Iya. Bentar saya contohkan dulu ya. Apa kan kita? Duduk sini Pak yang. Sini Pak duduk. Bentar saya contohkan. Nah, ini ada beberapa yang tidak bisa. Ini contoh saya buat. Kita buat sini aja deh, yang baru. Nah, jadi ini daftar daftar tabel otomatis. Kalau kita di Word kan mudah ya, mudah tinggal ini, terus kita masukkan insert. Sorry. Nah, di sini kita misalnya caption label, gambar misalnya nggak pakai apa-apa. Oke, nah ini otomatis. Nah, ini kan otomatis, tinggal kita, ini tabel gambar, mungkin Ibu Bapak kalau yang belum bisa, ya sedikit belajar.
Nah, ini otomatis tabel gambar ini belum bisa. Saya pikir belum bisa di Google Docs. Belum bisa atau belum ketemu. Saya juga belum cari karena memang terbiasa untuk nulis ya, untuk Word. Itu saya biasa di Microsoft Word dibanding Google Docs. Karena kalau yang expert, yang maksudnya untuk keperluan-keperluan yang expert gitu, bukan untuk tugas atau atau yang lain, itu bisa menggunakan Google Word, Microsoft Word, sorry. Lalu presentasi seperti tadi juga, saya sangat amat jarang menggunakan Google presentasi. Nah, tapi kalau misalnya dari PowerPoint itu dimasukkan ke Google terus diubah ke Google Presentation itu sering. Tapi kalau buat dari awal itu saya belum pernah. Baru kali ini saya mencoba, ya beda ya, rasanya itu beda. Terus menyita waktu, dalam tanda kutip itu menyita waktu. Jadi harusnya di PowerPoint itu beberapa kali klik, di sini banyak klik. Nah, lalu yang paling sangat amat saya sering gunakan itu Google Sheet. Google Sheet ini seperti Microsoft Excel. Jadi yang paling hebat itu formulanya hampir sama. Perbedaannya cuma dikit. Jadi kalau di Office itu kita menggunakan titik koma umpamanya. Kalau di Google Sheet menggunakan koma. Nah, itu kalau logika ya, kalau formula-formula logika. Terus Google Sheet ini powerful dibandingkan Excel. Excel itu sudah powerful, sangat amat powerful. Kalau Bapak Ibu semua pernah menggunakan Excel, itu salah satu aplikasi terhebat. Menurut saya aplikasi terhebat di dunia itu Excel. Jadi bisa analisis, bisa analytics, bisa prediksi, bisa apa aja di Excel itu bisa. Nah, kalau Google Sheet ini walaupun ada keterbatasan tadi, dia lebih powerful. Misalnya untuk email, lalu untuk Google Translate, itu bisa digunakan. Lalu bisa juga untuk pivot table, conditional formatting, dan lainnya. Jadi pivot table itu apa ya, kalau misalnya untuk statistik, biasanya statistik itu ada table-table, lalu ada analisis-analisis, itu menggunakan pivot table. Nah, itu di Google Sheet sudah bisa juga menggunakan pivot table. Jadi jangan takut menggunakan Google Sheet karena sudah hampir sama seperti Excel, walaupun beberapa hal Excel masih unggul ya, tapi sudah ya mungkin selisihnya itu sedikit Google Sheet sama Excel. Nah, lalu yang paling suka ini chartnya lebih warna dan lebih pop. Jadi warna-warnanya itu lebih bagus gitu. Kalau di Excel kan warna-warnanya sedikit kaku, tapi kalau di Google Sheet itu warna-warnanya bagus. Lalu dan paling penting itu gratis. Ya, jadi bisa diakses. Jadi contohnya, coba saya contohkan ya. Bentar. Saya contohkan Google, keluar. Misalnya ini kita ganti aja nama depan. Kita hapus aja ya biar nggak bingung. Buat ini aja daripada dihapus. Nama depan. Kita nama belakang. Mungkin gitu ya seringnya. Nama depan misalnya Firda. Nama belakang Abraham. Nah, ini hampir sama ini. Hampir sama cara formulanya hampir sama. Coba concat. Nah, kita bisa pakai concat, concat. Ini tadi pakai apa ya? Saya kurang lihat. Oh ya, ini dia pakai koma. Bisa lihat sini dia pakai koma. Kalau Excel kan titik koma. Tapi khusus Excel yang ini ya, khusus Excel yang ribu-ribuan. Misalnya 2000, Excel 2011, 2013, 2014, 15. Tapi kalau yang 365 itu sama. Concat, misalnya ini sama ini. Nah, ini sama sudah. Jadi, saya sering menggunakan ini untuk nomor HP. Misalnya nomor HP. Saya tambah aja WAMI. WAMI 62. Nah, jadi kadang orang itu ngisi nomor HP-nya 0812 529. Nah, terus WAMI ini di copy aja. Nah, terus sering pakai concat. Concat ini ditambah ini.
Nah, sudah jadi tinggal link bisa langsung WA gitu. Jadi misalnya umpamanya tadi ini nama belakangnya Susanti. Ini tinggal ditarik. Nah, Susanti. Tapi ini kok ya? Oh, ini ada. Nah, kalau gini solusinya tambah lagi. Tambah 1, lalu tambah titik 2. Isinya spasi. Oh ya, formulanya ternyata salah. Formulanya, nah, ini salah satu formula beda itu seperti ini. Jadi kita harus, nah, error. Jadi kira-kira formulanya sama seperti ini, jadi bisa dieksplor teman-teman. Jadi kita ulangi, nah ini Susi Susanti. Jadi bisa sama misalnya Kurniawan DJ. Kurniawan di Julianto. Ini hampir sama. Sum juga misalnya ada angka banyak ini. Nah, sum juga sama dengan sum. Jadi nah tinggal ditarik. Nah, ini sama. Jadi kalau buat Excel, kalau mengganti Excel, Google Sheet ini sudah amat sangat cukup ya. Jadi jangan takut. Jadi saya harus pakai Excel, harus beli Office misalnya. Nah, itu jangan takut. Excel, Google Sheet juga sangat powerful. Hampir sama, formulanya itu hampir sama. Jadi untuk beberapa kebutuhan, bukan beberapa ya, banyak kebutuhan, termasuk analisis, analytics, dan lain sebagainya itu bisa menggunakan Google Sheet. Nah, lalu ini Google Form. Google Form juga yang saya suka pakai. Jadi Google Form ini itu temannya saudara, Google Form sama Google Sheet ini saudara kembar ya. Jadi teman-teman, ibu bapak semua jangan memisahkan mereka, bakalan susah. Jadi kita menggunakan Google Form ini pasti menggunakan Google Sheet. Jadi ini tidak bisa terpisahkan. Jadi dui tunggal, 2 untuk 1, 1 untuk berdua. Pokoknya mereka tidak bisa terpisahkan. Ini saudara kembar siam. Nah, jadi kembar identik. Identik ya, kembar. Pokoknya kembar lah, jangan sampai terpisahkan. Nah, jadi Google Form ini, sebenarnya Google Form ini bukan tools yang powerful ya. Bukan tools yang diciptakan untuk analytics, penelitian, kuesioner, itu sebenarnya bukan itu. Jadi untuk mendapatkan jawaban yang cepat, misalnya kita liburan kemana? Liburan ke Jogja, Bandung, Bali, umpamanya. Nah, tinggal kasih Google Form, itu sudah kelihatan hasilnya. Jadi bukan untuk penelitian-penelitian yang berjenjang, terus penelitian-penelitian yang yang sangat kompleks lah. Tetapi walaupun diciptakan bukan untuk penelitian yang sangat kompleks, itu bisa digunakan buat penelitian yang sangat kompleks. Nah, jadi pintar-pintarnya kita mengatur bagaimana Google Form itu yang tidak diciptakan buat kuesioner-kuesioner berjenjang, kuesioner-kuesioner yang membutuhkan logika-logika itu. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi Google Form itu bisa juga seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ikut kuesioner yang pernah misalnya yang dalam 3 bulan yang selama 3 bulan pernah ini pernah pernah nonton ke bioskop namanya gitu. Nah, itu kalau ya ini ke nomor segini, kalau tidak nomor segini. Nah, itu bisa menggunakan Google Form, tetapi agak sedikit rumit. Rumitnya di mana? Jadi kita harus menyusun logika dulu. Kalau saya pribadi itu harus menyusun logikanya dulu. Dari sini lari ke sini, lari ke sini, lalu dibuat Google Form-nya. Nah, jadi kalau dengan seperti itu bisa digunakan, tetapi pada dasarnya itu tidak digunakan untuk pertanyaan seperti itu. Jadi makanya Google itu tampilannya itu datar ya, cuma 1 garis gitu sampai ke bawah. Nah, ini seperti saya bilang tadi, respon on the go. Jadi respon yang cepat, responsif. Responsif ini bisa di segala HP, di PC. Jadi HP-nya merek Oppo, Vivo,
macam-macam gitu, Xiaomi, Xiaomi, nah itu bisa dibaca dengan baik dan dengan mudah. Lalu analisis cepat seperti ini, analisis cepat. Jadi saya sering menggunakan ini untuk pendaftaran, misal pendaftaran pelatihan, lalu form kepuasan itu dengan Google Form. Itu analisisnya cepat. Jadi seperti ini pendidikan terakhir bisa ketahuan, itu pendidikan terakhir D4 atau S1, lalu S2-nya sekian, lalu SMA-nya sekian, D3-nya sekian, bisa kelihatan. Lalu yang paling saya suka itu kolaborasi. Jadi kita bisa kolaborasi, keroyokan lah istilah, kalau keroyokan kita membuat form itu misalnya form banyak gitu, ya udah saya buat 1 sampai 5, terus temannya lagi buat 6 sampai 10, seterusnya gitu. Nah, ini ada yang pernah menanyakan agar siswa tidak mencontek. Sebenarnya bisa. Coba saya tunjukkan dulu. Jadi agar siswa tidak mencontek, itu sebenarnya bisa menggunakan nah, seperti ini aja. Jadi, saya buka form. Nah, coba seperti ini. Nah, jadi agar siswa tidak mencontek itu biasanya ada di sini. Ini saya pakai yang pakai yang biasa. Saya ubah dulu. Nah, ini agar siswa tidak mencontek, itu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu add-ons. Jadi menggunakan form limiter. Jadi ini limit. Nah, ini kita bisa men-set limit. Ya kasih aja misalnya 2 jam gitu atau 1 jam. Jadi kan penuh tekanan ya. Jadi para siswa itu penuh tekanan, limit tipenya bisa dipilih. Ini dead time, number respon, atau self value-nya. Nah, jadi ini kan spreadsheet self value. Lalu ada waktu. Nah, di sini bisa masukkan misalnya responnya besok jam 8 pagi. Nah, bisa di-set save enable. Jadi form ini otomatis tertutup besok jam 8 pagi. Nah, 8 paginya 8 pagi mana? 8 pagi biasanya itu 8 pagi sesuai zona waktunya. Jadi misalnya saya 8 pagi Indonesia Tengah, ya Indonesia Tengah. Nah, lalu ini mana ya? Terus itu coba. Nah, terus ada lagi fitur yang ini, lock mode on Chromebooks. Tetapi ini bisa saya bilang fitur mahal. Mahalnya kenapa? Karena harus menggunakan Chromebooks. Nah, sedangkan kita di Indonesia itu yang menggunakan Chromebook itu mungkin ya tidak banyak lah gitu. Ada tapi tidak banyak karena mahal. Jadi ini bisa saya bilang fitur ini mahal agar siswa tidak membuka tab lain. Kalau mengerjakan soal, jadi pakai ini lock mode on Chromebook. Nah, tapi ini fitur yang sangat mahal. Nah, semua harus menggunakan Chromebook, sedangkan Chromebook itu ya kalau laptop 4 juta masih ada gitu ya, 4 juta, 5 juta, 3 juta itu masih ada, tapi Chromebooks itu sudah sampai 10 juta. Itu sangat mahal. Sangat mahal, kecuali ya sekolah
menyediakan, memfasilitasi. Kalau kita pribadi itu ya sangat mahal lah, fitur ini sangat mahal. Jadi salah satunya menggunakan limiter. Nah, salah satunya itu ya udah percaya aja lah siswanya itu nggak bakal nyontek gitu aja. Kan bisa dilihat dari cara penulisannya. Mungkin kalau ibu bapak sering melihat tulisan-tulisan siswa pasti tahu ya, ini siswa itu menulis seperti apa atau bagaimana. Mungkin seperti kalau saya di kantor itu tahu sangat apa dengan tulisan itu tahu dengan ini tulisannya siapa gini walaupun diketik. Itu kan masing-masing orang pola pemikirannya kan jalan pemikirannya beda. Jadi misalnya ada yang ngetiknya begini seperti ini, bahasa seperti ini itu ketahuan. Mungkin ibu bapak semua dengan murid-murid seperti itu juga bisa mengetahui ini tulisannya siapa, tulisan copy paste atau bagaimana itu bisa. Oke, lalu ini bagaimana pembelajaran daring yang menyenangkan. Jadi ada namanya itu gamifikasi. Gamifikasi itu membuat seperti game. Jadi salah satu game itu menarik adalah penilaian. Salah satu membuat game yang paling menarik itu adalah penilaian dan adanya ranking. Adanya ranking di sana. Jadi kenapa banyak sekarang itu yang main game, anak-anak kecil banyak main game dibandingkan mengejar ranking di sekolah, karena ranking sekolah itu kan membosankan ya. Membosankan, terus bersifat rahasia lah. Kalau saya dulu nggak tahu sekarang ya. Sepertinya sekarang itu kalau ranking 1 kelihatan gitu, tapi kalau dulu itu bersifat rahasia karena di buku rapot. Nah, jadi bagaimana pembelajaran daring, ya, luring juga bisa sih. Luring yang menyenangkan, itu dibuat gamifikasi. Jadi buat penilaian seperti game. Jadi misalnya ibu bapak semua itu nilai 0 sampai 45 itu bintangnya 1, misalnya ditulis gitu di kertasnya, di bukunya atau di mananya bintang 1. Nilainya 46 sampai 70 bintangnya 2. Lalu 71 sampai 100 bintangnya 3. Nah, ini penilaian ini ya terserah mau 1 2 3 atau 1 2 3 4 5, tapi kan kalau kebiasaan game itu cuma sampai 3. Kenapa sampai 3? Nah, ini kalau penilaian, misalnya anak itu dapatnya 50 atau di bawah 50 lah, misal 30. Itu kan malu ya, pasti ada rasa malu, terus ada minder lah gitu, minder. Tapi kalau kita ngasih 1 bintang, ini kan bintangnya 1, wah ini sama nih, kita bintang 1. Yang anak dari dapat 10, 20, 30, sampai 45 itu bintangnya 1. Nah, lalu misalnya 46 dapat 50, itu kan rasa mindernya itu kurang, wah ini bisa aja dapatnya 69 gitu. Lalu ada bintang 4, ini paling tinggi. Nah, lalu setiap bintangnya ini dikumpulkan, ada 1, 2, 3 dikumpulkan. Setiap dapat 20 bintang dikasih badge. Misalnya bulan ini yang mendapatkan bronze siapa gitu. Bronze itu misalnya sudah mengumpulkan 20 bintang. Lalu yang dapat silver siapa bulan ini, terus nanti di-upgrade. Di-upgrade bisa dari bronze bisa jadi silver. Lalu yang dari silver bisa gold, lalu diamond. Nah, terus dibuat challenge. Challenge-nya itu membantu teman yang bintangnya lebih rendah supaya mendapatkan bintang lebih tinggi. Jadi misalnya teman itu dapat bintangnya 1. Pasti nyari tuh, murid-murid nyari, oh yang bintang 1 siapa? Bintangku 2, ayo kita sama-sama jadi bintang 3 misalnya. Nah, jadi membantu teman yang tadi nilainya rendah, yang dapat bintang 1 itu jadi bintang 3. Nah, semuanya dapat bintang. Tetapi kalau turun, ya semuanya dapat turun. Jadi ada rasa apa ya? Ada rasa kerjasamanya ada di sana. Jadi mungkin bisa dibuat seperti itu, seperti game. Banyak contoh gamifikasi lain, mungkin ibu bapak teman-teman semua bisa googling gamifikasi seperti apa yang cocok, terus permainan-permainan gitu dibuat pembelajaran itu menarik. Saya pikir bukan dari masalah isinya ya, tapi bagaimana mendapatkannya itu. Oke, saya lanjutkan dulu bagaimana. Ini mungkin lebih teknis ya. Jadi bagaimana ini saya kelihatan dari Word ke Google Form tanpa edit satu persatu atau copy paste satu persatu. Jadi
Saya kasih contoh aja langsung. Nah, misalnya ini saya sudah buat pertanyaan. Jadi kita buat soalnya itu di Google Docs. Jadi buat pertanyaan di Google Docs, pertanyaan seperti ini kira-kira. Nah, pertanyaannya ada beberapa pertanyaan, lalu ke Google. Lalu beralih ke Google Form. Nah, di sini. Kalau saya pakai add-ons-nya Form Builder. Form Builder ini kita membangun form dari mana saja. Ya, mungkin ada yang bertanya. Bentar ya, Bu. Saya ini dulu. Selesaikan dulu ini, jadi supaya ditampung semua pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di chat, atau nanti selesai ini, yang kalau malu-malu bertanya bisa langsung tanya aja gitu. Nanti selesai ini kalau ada waktunya saya jawab satu persatu. Jadi saya menggunakan ini Form Builder. Form Builder ini fungsinya buat membentuk form dari Word atau dari Google Docs. Jadi di sini Form Builder kita start. Lalu dari mana ini? Misal dari Docs. Dari Docs juga kita pilih ini belajar Google Docs. Nah, karena saya sudah buat ya. Nah, jadi salah file. Jadi di sini, nah ini contoh soal. Jadi sudah banyak. Kita tinggal memilih ya. Coba pilih semua, import selected. Ditunggu. Nah, ini sudah bisa. Nah, apa warna bendera Indonesia, merah putih, merah hijau. Nah, ini bisa di sini. Apakah ini dimaksud dengan Indonesia Negeri Bahari? Nah, ini kalau misalnya tidak sesuai, bisa edit otomatis. Nah, lalu media sosial adalah, nah bisa dilihat sini. Ini sudah otomatis, jadi pakai Form Builder. Nah, terus ini ada nih, bentuk sederhana dari sekian. Ini matematika ya. Jadi bilangan matematika, kalau di contoh soalnya saya seperti ini, 2178143. 2178/143. Nah, jadi kalau saya bisa pakai ini. Pakai ini. Hepatia. Ini sepertinya internetnya lagi gangguan. Oke, nah ini bisa, apakah yang masuk di Indonesia Negeri Bahari bisa disesuaikan, paragraf. Nah, terus ini bentuk sederhana dari 2178143. Ini saya pakai Hipatia insert. Nah, update, oke. Itu karena ada perubahan biasanya seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, kalau ada matematika, jadi kita masukkan tadi berapa? 24. Berapa tadi ya? 21.
Sini 78 per 14 berapa? 143. 143. Nah, terus kita pilih create link. Jadi ini dibuat jadi gambar. Oke, kalau sudah kita tinggal klik gambar, terus by URL, di paste. Nah, insert image. Otomatis image-nya muncul. Bentuk sederhana tinggal disesuaikan. Bentuk sederhana dari bilangan di bawah ini adalah, nah seperti itu. Ini bisa gambar juga dimasukkan, malah kabel RJ45, bisa juga dari sini gambar langsung. Terus kita cari di Google Image Search RJ45. Nah, mungkin ini lebih bagus. Insert. Nah, bisa. Ya, seperti ini. Jadi, di-explore aja. Bapak, teman-teman, di-explore aja Google Docs-nya itu. Jadi, Google Docs sama Google Sheet itu dua hal yang tidak terpisahkan ya. Jadi, sebaiknya dua-duanya dikuasain. Nah, lalu media lain selain Google. Jadi gini, sebenarnya sudah saya bilang tadi, saya salah satu orang yang menghindari Google sebagai media layanan seperti tadi. Jadi saya itu tidak pakai Google Search, tidak googling, itu sekitar sudah lebih setengah tahun ya, lebih dari setengah tahun, hampir 1 tahun. Karena saya merasa kalau saya googling sesuatu itu pasti dikejar-kejar. Mulai dari, ya misalnya cari hal-hal sepele aja lah. Cari misalnya sepeda gitu. Atau apapun, cari apapun, itu pasti kita dikejar-kejar iklannya di Instagram, di Twitter, di Facebook, di ya, macam-macam, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi, saya sudah berhenti googling. Media lain selain Google, pembelajaran Google Class. Nanti rumah belajar, itu kan dari Indonesia. Terus ganti Edmodo. Lalu meeting virtual, itu Google Meet, ganti aja Zoom, Skype, atau WhatsApp. Lalu komunikasi, misalnya Google Hangout, bisa ganti Slack atau Discord. Nah, itu bisa yang media lain selain Google. Nah, lalu ada script editor. Script editor ini saya contohkan, ini memasukkan fungsi baru ke dalam file yang telah dibuat. Jadi misalnya yang saya sering buat itu menambah nomor sertifikat pelatihan. Contohnya seperti ini. Saya contohkan. Nah, ini di sini tools, ada script editor. Nah, kita menambah variabel-variabel baru, fungsi baru, lebih kepada fungsi sih, fungsi baru. Misalnya saat form itu disubmit, kita variabel dulu, kita tentukan variabelnya namanya di sini, nomor prefixnya bagaimana, terus kita buat fungsinya. Nah, fungsinya ini kira-kira kalau form submit, URL-nya itu aktif, dapat formulir, lalu formulirnya itu dibuka, responnya mengambil respon, lalu URL-nya dari publisher tadi, form, responnya, respon ID-nya, ID, terus keluar variabel baru, membuat ID baru, lalu membuat ini. Ini kira-kira seperti ini, tapi syaratnya harus belajar bahasa pemrograman dulu. Jadi kalau saya pernah baca itu kita mesti menguasai sekarang itu 5 bahasa. Pertama bahasa ibu,
bahasa daerah kita, lalu bahasa tempat kita tinggal. Bahasa, kalau saya kan bukan orang berasal dari daerah saya tinggal sekarang, domisili, jadi saya harus belajar bahasanya. Lalu ada lagi belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa nasional kita, seperti misalnya orang di Malaysia itu ya, Malaysia itu kan banyak, ada Melayu, ada India, ada Cina, itu mereka bisa bahasa nasional, bahasa Melayu. Kalau kita bahasa Indonesia pastinya, lalu bahasa Inggris atau bahasa PBB. Jadi bahasa PBB itu ada berapa ya? Ada 5, ada bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Spanyol. Jadi salah satu kita menguasai bahasa PBB, dan terakhir bahasa pemrograman. Jadi kita paling tidak menguasai 5 bahasa, itu salah satunya bahasa pemrograman. Nah, ini di 2019, ini saya cerita sedikit tentang program kami di Kementerian Kominfo. Itu di 2019 kami punya program namanya Digital Teacher Coding Teacher Academy, CTA. Coding Teacher Academy. Jadi kami melatih para guru SD, SMP, SMA itu untuk bisa coding. Jadi melatih guru-guru untuk bisa bahasa pemrograman, terutama bahasa pemrograman Python. Ini sebenarnya ada, tapi karena pandemi kami hapus programnya supaya tidak membebani kami juga. Kami terbebani sebagai penyelenggara, lalu Bapak Ibu juga terbebani karena banyak aktivitas-aktivitas daring yang harus dilaksanakan selama pandemi. Jadi selama 2020 kami menghapus program itu, Coding Teacher Academy. Tapi Ibu Bapak semua bisa lihat di sini, Digitalent. Nah, ini ada Coding Teacher Academy. Nah, di sini awalnya kami ingin mengundang guru SMK SMA itu dari Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, untuk sementara itu, tapi karena pandemi ini tidak kami laksanakan, karena mengingat ini harus sebenarnya offline, dan kalau online pun akan membebani Ibu Bapak semua. Karena coding itu, ya kita banyak belajarnya bukan cuma masalah ini ya, masalah bahasa, tapi kita belajar sampai technical thinking. Nah, kita berangkatnya dari technical thinking, bagaimana cara menyelesaikan ini, itu sangat kalau saya bilang bisa dipelajari, tapi tidak dipelajari dengan mudah. Oke, lalu ini perbandingan dengan yang lain. Jadi saya sering membandingkan sama Microsoft Office. Kalau sekarang namanya Microsoft 365, ini bayarnya segini per bulan. Lebih baik patungan, saya bilang tadi lebih baik patungan. Kalau misalnya mau mencoba bisa patungan mungkin sama teman-teman atau yang lain. Nah, terus ini yang bisnis, yang family ini bisa sampai 6 orang. Lalu ada yang personal ini 1 juta per tahun, ini ya sangat mahal sih. Kalau saya bilang terus, ini buat home 1 kali untuk PC atau Mac, ini 1 juta 900 sampai 2 juta sekali beli. Ya, saya bilang ini harga mahal. Tetapi kalau Office Microsoft 365 ini seperti Google, sama seperti Google Docs tadi, sama seperti Google Form, itu bisa online. Selain online itu bisa kolaborasi, tetapi temannya harus punya juga 365, kan itu repot. Kita misalnya beli sendiri, terus temannya nggak punya, itu kan tidak bisa kolaborasi. Nah, itu makanya kalau kolaborasi saya tetap pakai Google Spreadsheet seperti tadi. Dan tidak pernah menggunakan ini, walaupun ya sebenarnya saya punya gitu kan. Punya supaya ya nambah inilah, karena terbiasa. Seperti saya bilang tadi, itu karena saya kerja cari uangnya dalam tanda kutip itu menggunakan Word ya, hampir setiap hari menggunakan Word. Jadi kalau dari startnya aja itu bukan untuk yang halal, itu ya gimana berkah gitu loh. Ya mungkin bisa patungan.
Di Shopee, di Tokopedia juga banyak yang jual, tinggal cari-cari aja, itu murah, mungkin sekitar 60.000 atau di bawah 100.000 yang jelas. Itu bisa beli ya di sana juga, itu saya rekomendasikan juga. Tetapi kalau kapasitas mungkin agak berkurang. Yang tadinya 6 terabyte jadi ya mungkin 1 giga gitu atau 100 giga. Oke, ini kemarin ada pertanyaan. Pertanyaan jadi upaya sebagai mahasiswa baru supaya bisa mengerti dan paham pembelajaran daring mengenai praktek proses belajar online. Dikarenakan ada faktor berikut, masalah gangguan jaringan, besarnya biaya untuk menggunakan Zoom. Nah, jadi ya karena saya tidak pernah mengajar anak sekolah, jadi kalau yang pelatihan kami tadi khusus anak sekolah, itu kami memanggil relawan TIK, namanya relawan TIK itu ada dari guru SMK itu jadi kami undang untuk mengajar mereka, mengajar anak-anak tadi. Nah, jadi karena saya bukan basisnya pengajar ya, jadi saya kurang paham bagaimana mengajar murid, anak-anak gitu. Tapi ini mahasiswa baru ya mungkin kurang lebih sama aja. Mereka itu masih proses transisi, jadi mereka masih, teman-teman yang masih mahasiswa mungkin masih seperti kayak sekolah, masih dilayani gitu. Padahal kalau mahasiswa kan harus belajarnya harus lebih mandiri. Jadi permasalahan ini sebenarnya dijawab sama Kominfo. Bukan saya yang jawab, tapi Kominfo, pemerintah secara umum menjawab dengan membangun palaparing. Di palaparing itu internet sudah mencapai dari ujung barat sampai ujung timur, dari selatan, Pulau Rote sampai ke Talaut. Itu sudah ada semua internetnya. Tinggal masuk ke daerah-daerah lagi. Jadi seperti daerah pedalaman itu dibutuhkan vendor-vendor, dibutuhkan ya provider supaya bisa masuk ke sana, karena kami sebagai pemerintah kan sudah menyediakan jalannya lah, menyediakan jalan besarnya, tinggal teman-teman dari vendor itu dan teman-teman dari daerah, dari kabupaten khususnya itu dinas Kominfo-nya, itu mengusulkan pada Kominfo itu untuk membangun daerah-daerah yang blank spot. Nah, mungkin ya dari saya mungkin sudah dulu. Tadi ada yang bertanya, ini langsung saya jawab aja ya Mas. Mas Wendy. Langsung jawab aja. Langsung saya jawab aja ya. Ada yang bertanya tadi. Ibu dari atas. Ari, Coba ini saya share dulu lah. Nah, ini pertanyaannya, Pak, mau tanya aplikasi Google Docs bisa digunakan aplikasi rapot gak ya? Terima kasih. Saya sarankan jangan pakai Google Docs, tapi pakai Google Sheet. Nah, pakai Google Sheet ini sangat bisa pakai rapot, tinggal menyesuaikan aja. Jadi kalau ibu saya guru, jadi untuk rapot itu biasa pakai Excel. Ya kan biasa pakai Excel, itu bisa pakai Google Sheet. Kalau saya nggak punya formatnya, jadi ya mungkin bisa teman-teman explore sendiri bagaimana cara. Ini lagi nulis rapot ya, bagi rapot ya besok. Ya ibu saya itu ngajar sudah dari tahun 85. Jadi saya lahir 87, 85 ibu itu ngajar, 86 ibu itu nikah, 87 saya lahir. Jadi dari tahun 85 sebentar lagi pensiun jadi guru. Ini mungkin bisa dicoba sini. Coba menulis raport di sini Google Spread, tapi ada tapinya. Kalau Google Script Google Sheet ini kalau di print itu jelek. Nah, di print dia seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat, saya zoom ya. Nah, dia kalau di print ada kotak-kotak. Solusi saya,
Kalau misalnya kotak-kotak, di sini aja nilai, misalnya nilai. Ini mata pelajaran ya, mata pelajaran, nilai, data, umpamanya gini, mata pelajaran A, nilainya misal 100, B misalnya 95, 94. Nah ini bisa tinggal kita copy, bisa di paste. Copy bisa langsung di paste ke sini. Nah, bisa ke Google Doc-nya. Nah, Google Doc-nya bisa bisa langsung di paste ke sini. Jangan nulis di sini, kalau nulis di sini jujur agak sedikit repot karena berbeda jauh, sangat amat berbeda dengan Microsoft Word. Jadi misalnya buat tabel itu kan harus, biasanya kan kita di sini, kalau Word kan di sini. Nah ini buat tabel itu sangat susah. Insert, tabel, nah ini drawing, nah, bisa. Terus pengaturannya bisa. Nah kalau saran saya di sini kenapa? Jadi kalau di sini kan bisa ada total. Kalau misalnya tambah lagi C, misalnya 1, nah misalnya totalnya tinggal di sum. Nah sudah di sum. Terus rata tinggal bagi 3. Sudah dapat ratanya tuh. Terus banyak koma ini, kalau ini kebalikan. Kalau di Excel kan yang nolnya ini buat mundur. Nah kalau ini kebalikan, yang nolnya sedikit itu buat mundur. Nah seperti ini. Terus logikanya sama, misalnya bisa tulis di sini if, pakai if. Nah if logikalnya if ini di atas 90, terus nilainya sangat memuaskan. Nah, bisa. Kalau ini misalnya kita ganti. Nah, bisa. Ini misalnya kalau false. Kalau false misalnya belajarlah. Nah, misalnya ini kita 40. Nah, otomatis belajar lagi. Jadi, ibu, bapak, teman-teman semua, itu tidak perlu lagi merubah satu-satu, tinggal pakai ini aja, pakai logika. Ini bisa belajar. Banyak di internet, tinggal googling logika di Excel atau di spreadsheet. Google Spreadsheet itu bisa. Nah, ini logika salah satunya. Misalnya kita coba lagi 80. Oh, masih 85, ini 100. Mau belajar lagi. Coba ini 100. Oh, sangat memuaskan. Nah, ini bisa logika. Ini logika, belajar seperti ini. Terus, ya, sama-sama Bu. Jadi, membuat aplikasi rapot sendiri, semoga bisa mengimplementasikan ilmu. Iya, jadi sangat mudah ya. Jadi, kalau kita buat aplikasi rapot sendiri di Excel, di Google Spreadsheet, ini sangat mudah, sangat membantu. Bisa juga logika seperti saya buat di atas ini logika. Jadi jika ininya lebih tinggi dari ini jangan 90, 80. Nah, ini misalnya nilainya 76, masalah pemaskan. 51, belajar lagi. Nah, lebih mudah. Perbedaan kemudahannya ini dari Excel, kita kalau misalnya nulis rumus, kalau di Excel kan kalau kita pencet tanda panah di keyboard, misalnya ini tambah, dia ke bawah sini. Kalau kita pencet panah di keyboard, tapi kalau ini tidak. Nah ini saya pencet tombol ke kiri, ininya pindah ke kiri.
Kalau Excel pindah ke sini, pindah ke A. Nah, itu yang paling mudah. Yang membedakan kemudahannya ini sangat mudah. Apalagi kalau kita belajar logika ini, belajar lagi. Misalnya kita tambah lagi logikanya if ini, if B11 ini lebih tinggi daripada berapa 40. Logikanya bagus. Pokoknya gitu. Else like ini kok error. Jadi ini nih. Ini rumusnya error. Saya juga agak sedikit lupa. Saya agak lupa juga rumus ini, rumus buat tulisan-tulisan. Jadi bisa dicari. Nah, itu kalau kita klik panah, ini dia ke samping. Ini saya pencet panah di keyboard. Tapi kalau Excel, itu kan ke tab sebelahnya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Wendy. Ya, Mas. Oke, teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi kepada Mas Firda? Kalau Mungkin ada yang nggak ada. bertanya bisa open mic atau melalui chat Zoom, atau bisa juga chat langsung ke Mas Firda ya, Mas ya? Iya, Nah, bisa. tadi Tadi bisa. Bisa dicatat nomor HP-nya. 5313529 ini saya bagikan di kolom chat nomor HP saya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan kita saling diskusi, saling sharing, atau ada yang mau didiskusikan. Ya kalau saya selama jam jadi saya jarang pegang HP ya, Bapak Ibu, jarang pegang HP kalau sudah di rumah. Jadi kalau misalnya pegang HP itu kebanyakan di kantor. Jadi saya bisa jawab mungkin kalau malam saya belum bisa jawab, besoknya saya jawab. Insya Allah saya bisa jawab. Kalau pertanyaan-pertanyaan. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Wendy. Mungkin setelah ini bisa ada paparan dari Ibu Emi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Firda atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman ataupun saya pribadi gitu ya. Ya, makasih Mas. Sedikit pemberitahuan untuk teman-teman, nanti akan ada lagi webinar kedua untuk hari ini pada jam 15.30. Jadi kalau teman-teman bisa istirahat sebentar lalu nanti gabung lagi atau bisa menunggu langsung, nggak apa-apa. Ini akan aktif sampai jam 19.30. Oke, baik. Saya selaku pembawa acara yang mewakili Mas Junior Hendry meminta maaf apabila dalam acara kali ini terdapat tingkah laku atau salah kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Saya izin keluar dulu ya, Bu Bapak. Ya. Teman-teman Makasih semua. Mas. Nomor saya tadi bisa dicatat. Sudah ya, udah masih ada. Ya, makasih. Ya, makasih Mas. Saya izin leave. Siap.